Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arif Maulana, Nama saya Jogi Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Fadil Setiawan. mahasiswa Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 kelas 02 SMJK 006 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SE. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha atau entrepreneur. Penawaran faktor produksi berasal dari konsumen, permintaan faktor produksi berasal dari produsen, sehingga akan menghasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi atau output tersebut dinamakan pasar hasil produksi. Kemudian definisi pasar input. Pasar input adalah suatu pasar di mana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi, atau definisi lainnya adalah pasar input, yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar input. 1. Pasar ini wujudnya kegiatan tidak berwujud fisik. 2. Pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. 3. Jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. 4. Penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaannya bersifat kolektif. Pasar input sumber daya alam. Yang dimaksud dengan faktor produksi dari sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk proses produksi. Contohnya seperti tanah, air, barang tambang, sinar matahari, dan udara. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pasar faktor produksi sumber daya alam ini berhubungan erat dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi untuk kepentingan produksi atau investasinya. Balas jasa yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi dalam proses produksi dinamakan sewa atau rent. Contohnya seperti untuk pembangunan gedung, pabrik, serta jembatan. Gambar kurva di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi harga tanah maka akan semakin berkurang, sedangkan penawaran bersifat inelastis sempurna, jadi berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan mengurangi jumlah tanah yang ditawarkan. Teori sewa tanah secara umum dapat dijelaskan bahwa sewa ekonomi merupakan sejumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi atas balas dari penggunaan faktor produksi tersebut dalam kegiatan produksi. Pada saat para ekonomi mulai memperhatikan sewa ekonomi, maka yang ada pengertian sewa ekonomi tersebut hanya terkait terutama dengan sewa tanah, di mana sewa tanah adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh para petani kepada tuan tanah atas tanah pertanian yang sudah disewai dari tuan tanah pada saat itu. Apabila dilihat dari pengertian di atas, maka pengertian tersebut dapat dijabarkan dengan lebih luas, yaitu sejumlah pembayaran yang dilakukan untuk faktor produksi input yang dibelanjakan selama kegiatan produksi berlangsung, di mana penawaran faktor produksi tersebut sejumlahnya tidak bisa ditambah. Teori tanah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada teori kesuburan asli tanah, yaitu teori ini dikemukakan oleh kaum fisiokrat, di mana perubahan harga sewa tanah ditentukan dari kesuburan tanah tersebut, di mana hanya mereka meyakini bahwa tanah yang subur akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Contohnya seperti misalnya tanaman padi yang di tanah yang subur akan menghasilkan panen yang berlimpah dibandingkan dengan padi yang ditanam di tanah yang gersang atau tandus. Oleh karena itu, biasanya sebagian dari produk diberikan kepada pemilik tanah sebagai bayaran atas sewa tanah. Yang kedua ada
teori perbedaan kesuburan tanah. David Ricardo mengembangkan teori ini sekitar pada abad ke-19. Ia menyatakan bahwa terbatasnya tanah yang subur akan memunculkan adanya perbedaan harga sewa tanah. Yang ketiga ada teori letak tanah. Seorang sarjana ekonomi asal Austria, von Thunen, berpendapat bahwa perbedaan akan letak tanah juga akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jadi meskipun kesuburan tanahnya sama, akan tetapi jika letak tanah dengan pasar atau jalan rasa tentunya akan mempengaruhi harga sewa. Di mana tanah yang subur dekat dengan jalan raya atau pasar akan lebih mahal harga sewanya dibandingkan dengan tanah yang berada jauh dari jalan maupun pasar. Alasan mengapa harga sewa tanah yang jauh dari jalan raya lebih murah adalah karena jarak yang jauh mengakibatkan ongkos angkot hasil produksi pasti lebih mahal. Yang terakhir, ada teori harga derivasi tanah. Teori ini menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penentu dalam perubahan harga sewa tanah adalah perubahan permintaan barang yang dihasilkan tanah tersebut sebagai input produksi. Sebagai contoh, pada saat harga kedelai naik, maka para petani akan meningkatkan produksi kedelai.